Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mudah-mudahan ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan pahala yang berlipat ganda dari seluruh amal ibadah kita. Teman-teman yang saya hormati, bahwa sesungguhnya seluruh kehidupan kita ini tidak lepas dari upaya setan mengganggu kita untuk menjerumuskan kita dari ketidakbenaran dari apa yang telah kita lakukan. Karena memang sesungguhnya sama-sama kita tahu bahwa dalam surat As-Sadd ayat 77 sampai dengan ayat 83, di situ diceritakan bahwa setan diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam. Dan karena itulah kemudian Allah mengeluarkan setan dari surga. Namun ketika iblis dikeluarkan dari surga, ya, dia meminta kepada Allah akan diberikan umur yang panjang dan juga diberikan kesempatan untuk mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka nanti. Maka Allah kemudian juga memberikan izin, ya, Allah memberikan izin kepada setan untuk melakukan tipu daya kepada manusia, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan amal ibadah. Nah, tentu kita tahu bahwa misi setan itu adalah satu, yaitu mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka nanti. Nah, sahabat yang saya hormati, sahabat yang saya cintai, bahwa pintu setan dengan cara setan untuk melakukan tipu daya itu dengan berbagai macam. Di antaranya adalah pertama adalah dengan melakukan penundaan amal ibadah. Satu contoh misal, ketika kita mendengar azan, katalah nanti baru azan, ya. Ketika kemudian udah terdengar qomat gitu, masih ada kesempatan. Nah, itu cara pertama. Maka kemudian yang terjadi adalah kita tertinggal waktu sholat. Yang kedua adalah dianggapnya dosa-dosa kecil itu adalah hal yang biasa dan mudah untuk diampunkan. Kita tidak sadar bahwa sesuatu yang besar itu bermula dari yang kecil. Nah, inilah yang dilakukan setan, menganggap bahwa dosa-dosa kecil itu adalah hal yang remeh-temeh. Nah, kemudian yang ketiga adalah setan masuk dengan kita sering masuk kepada pintu syubhat, ya. Nah, artinya sesuatu yang tidak jelas kita digiring untuk terus melakukan hal-hal tersebut, sehingga lama-lama kemudian kita terbiasa dengan hal-hal yang dilarang. Nah, inilah yang dilakukan oleh setan, ya, diantaranya untuk melakukan tipu daya kepada kita semua. Nah, kemudian setelah kita tahu pintu atau cara-cara setan menggoda kita, tentu kita harus mempunyai antisipasi. Kita harus punya cara bagaimana agar kita terlindung dari tipu daya setan. Yang pertama adalah setiap melakukan ibadah dilakukan dengan cara ikhlas, ya, dengan seikhlas-ikhlasnya, ya. Maka ketika misalnya kita sholat, kita yakinkan bahwa sholat itu adalah selain sebagai perintah, sholat itu adalah doa, cara komunikasi kita kepada Allah. Murnikan hati kita sebelum melaksanakan sholat untuk ini menghadap kepada Allah. Kemudian yang kedua, jauhi sifat hasad dan dengki, karena dengki ini merupakan pintu kita untuk saling membenci, kemudian dari membenci kemudian melakukan tindakan-tindakan tercela, ya. Kemudian juga timbul permusuhan dengan orang lain dan sebagainya. Yang ketiga, cara menjauhi godaan-godaan setan adalah tentu kita senantiasa melakukan zikir, ya. Kita yakin selalu mengingat Allah dengan Asmaul Husna. Misalnya di sekolah kita selalu dikenalkan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, ini kita yakinkan setiap kehidupan kita,
ya. Ketika kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik, ingat bahwa ada Allah yang melihat kita. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini kita akan senantiasa diberikan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang benar, dan pada akhirnya kita mampu menghindari tipu daya setan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.